Baja adalah material yang paling banyak didaur ulang di planet ini. Saat ini, lebih dari setengah produksi baja dunia berasal dari besi bekas, bukan dari biji besi mentah. Proses ini tidak hanya mengurangi kebutuhan penambangan, tetapi juga menghemat hingga 70% energi dibandingkan produksi baja baru dari biji. Karena itulah, daur ulang menjadi fondasi utama metalurgi modern. Dalam video ini, Anda akan menyaksikan perjalanan tersebut secara langsung. Dari gunungan besi tua hingga menjadi baja baru yang siap membangun masa depan. Proses daur ulang baja dimulai dari pengumpulan, tahap yang tampak sederhana, namun sangat menentukan pasokan bahan baku bagi industri metalurgi. Dari titik pengumpulan, baja bekas diangkut menggunakan truk khusus, kereta barang, atau kontainer ke lapangan penyimpanan raksasa yang mampu menampung puluhan ribu ton. Area ini bukan sekadar tumpukan logam, melainkan pusat logistik yang menjaga aliran material tetap stabil. Kualitas besi tua menjadi faktor kunci. Baja dari jembatan, rel, kapal dan industri berat umumnya lebih bersih dan mudah didaur ulang. Sebaliknya, baja dari peralatan rumah tangga sering mengandung paduan dan lapisan tambahan yang harus dihilangkan agar tidak menurunkan kualitas lelehan. Karena itu, pabrik-pabrik di Eropa dan Amerika menerapkan batas ketat terhadap kandungan pengotor pada setiap batch. Disinilah peran kontrol kualitas menjadi sangat krusial. Kesalahan kecil dalam komposisi dapat berdampak besar. Mulai dari menurunnya kekuatan struktur hingga potensi kegagalan material saat digunakan di lapangan. Oleh karena itu, industri baja modern tidak hanya mengandalkan kekuatan mesin, tetapi juga ketelitian analisis dan standar kontrol yang sangat ketat. Setiap keputusan pada tahap ini akan menentukan kemana baja tersebut akan digunakan. Setelah disortir dan diperiksa, besi tua dipadatkan menjadi balok atau ikatan agar lebih efisien untuk transportasi. Langkah ini menghemat biaya logistik sekaligus menjaga konsistensi kualitas. Membantu industri baja menghemat jutaan ton biji besi, batu bara, dan batu kapur setiap tahun. Untuk besi berukuran besar seperti mobil bekas, kontainer pengiriman, lemari es, atau komponen industri raksasa, memasukkannya langsung ke dalam tungku tidak memungkinkan. Disinilah mesin pres hidrolik raksasa berperan. Mesin ini mampu memberikan tekanan ribuan ton, cukup untuk meremukkan sebuah mobil dalam hitungan menit. Tujuan tahap ini adalah mengurangi volume, menghemat ruang penyimpanan, dan menurunkan biaya transportasi. Selain itu, balok baja berukuran seragam membuat tungku listrik dan tungku tinggi bekerja lebih efisien karena material dapat dimasukkan dan ditimbang dengan presisi tinggi. Setelah dipadatkan, baja bekas masuk ke sistem pencacahan berkapasitas ratusan ton per jam. Di dalam ruang pencacah, poros berputar dengan palu baja keras, menghantam material hingga terpecah menjadi potongan kecil. Magnet kuat kemudian menarik seluruh logam ferromagnetik, sementara plastik, karet, dan kaca dipisahkan menggunakan aliran udara, ayakan getar, atau pemisah gravitasi. Logam non-ferro seperti aluminium dan tembaga
dipisahkan menggunakan sensor arus eddy, bahkan ketika masih menempel pada baja. Banyak fasilitas modern kini dilengkapi sensor optik dan pemindai sinar X yang mampu mengidentifikasi jenis baja dan paduannya sejak awal proses. Mesin otomatis menangani sebagian besar pemilahan, namun penyortiran manual tetap penting. Pekerja mengawasi jalur konveyor dan mengeluarkan material asing yang terlewat. Kombinasi teknologi dan pengawasan manusia memastikan baja yang masuk ke tungku bersih dan konsisten. Setelah melalui proses pemilahan yang ketat, potongan-potongan baja ini tidak langsung masuk ke tungku peleburan. Seluruh material terlebih dahulu dikumpulkan dalam satu area khusus sebagai tahap penyeimbangan pasokan dan kualitas. Di area ini, berbagai jenis baja hasil sortir ditumpuk dan dikelompokkan berdasarkan kategori, ukuran, serta komposisinya. Tujuannya adalah memastikan setiap muatan yang nantinya masuk ke dalam tungku memiliki karakteristik yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Operator kemudian menyusun campuran material secara hati-hati, menggabungkan berbagai jenis baja bekas untuk mencapai komposisi yang optimal. Proses ini sering disebut sebagai resipi dalam industri baja, di mana setiap kombinasi telah diperhitungkan untuk menghasilkan mutu tertentu. Baja yang telah dipadatkan dan disortir kemudian dimasukkan ke tungku busur listrik, jantung dari proses daur ulang. Di dalamnya, elektroda grafit raksasa menghasilkan suhu lebih dari 3000 derajat, melelehkan baja dalam waktu 30 hingga 50 menit. Satu siklus peleburan mampu memproses 70 hingga 200 ton baja. Batu kapur dan dolomit ditambahkan untuk membentuk terak yang mengikat kotoran dan mengapung di permukaan logam cair. Oksigen industri ditiupkan untuk membakar unsur yang tidak diinginkan, sekaligus menghasilkan panas tambahan, mengurangi konsumsi listrik. Setelah peleburan, baja cair dipindahkan ke tungku ladle untuk pemurnian. Proses degassing vakum mengeluarkan gas terlarut seperti hidrogen dan nitrogen yang dapat menyebabkan cacat mikro. Kapur digunakan untuk menghilangkan sulfur dan fosfor, unsur yang dapat membuat baja rapuh. Setelah mencapai kemurnian tinggi, baja siap untuk pengecoran kontinu. Baja cair mengalir ke cetakan tembaga berpendingin air, membentuk billet, slab, atau bloom dengan struktur seragam. Metode ini menghemat energi dan waktu karena baja langsung dicetak tanpa harus membentuk ingot besar terlebih dahulu. Billet panas kemudian langsung masuk ke proses pengerolan panas, memanfaatkan suhu sisa di atas 1000 derajat Celcius. Roll raksasa membentuk baja menjadi batang konstruksi, pelap lebar, atau gulungan baja. Selain membentuk, pengerolan panas juga memperbaiki struktur kristal baja, meningkatkan kekuatan dan keuletannya. Setelah melewati proses pengerolan, baja tidak langsung digunakan begitu saja. Material ini masih harus melalui tahap pendinginan terkontrol untuk memastikan struktur internalnya tetap stabil dan tidak mengalami deformasi. Proses pendinginan ini dilakukan dengan metode yang berbeda-beda, tergantung pada jenis baja yang dihasilkan. Mulai dari pendinginan alami di udara,
hingga pendinginan cepat menggunakan air atau gas bertekanan tinggi. Setiap metode memberikan karakteristik mekanis yang berbeda pada baja. Setelah suhu turun ke tingkat yang aman, baja kemudian dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Mesin pemotong presisi tinggi bekerja dengan akurasi luar biasa, menghasilkan dimensi yang konsisten untuk berbagai kebutuhan industri. Tahap berikutnya adalah inspeksi akhir. Setiap produk diperiksa kembali, baik secara visual maupun menggunakan teknologi seperti uji ultrasonik dan pengujian kekuatan, untuk memastikan tidak ada cacat internal maupun eksternal. Hanya baja yang memenuhi standar ketat yang akan diberi label dan dilanjutkan ke tahap pengemasan. Tahap akhir adalah pengemasan dan distribusi. Baja diberi label lengkap, nomor batch, mutu, dimensi, berat dan tanggal produksi, lalu dikirim menggunakan truk berat, kereta, atau kapal ke berbagai sektor industri. Daur ulang baja tidak hanya menghemat ratusan juta ton sumber daya alam setiap tahun dan menurunkan emisi karbon dioksida lebih dari setengahnya, tetapi juga membuktikan bahwa siklus material dapat benar-benar tak berujung. Baja dapat dilebur, dilahirkan kembali, dan digunakan ulang tanpa kehilangan kualitas. Inilah sebabnya baja disebut tulang punggung berkelanjutan industri modern. Sebuah perjalanan tertutup di mana besi tua kemarin menjadi fondasi bangunan masa depan. Kelereng, mainan masa kecil bagi jutaan orang. Sebenarnya dibuat dari jutaan ton limbah industri. Alih-alih dikubur selamanya, pecahan kaca tajam dan botol-botol yang hancur dikumpulkan dan diberi kehidupan baru melalui proses industri tertutup yang sangat terkontrol. Di dalamnya, panas, gerakan, dan waktu diatur dengan presisi tinggi. Material sisa ini perlahan kehilangan identitasnya sebagai limbah dan berubah menjadi kelereng kaca yang bulat sempurna. Dalam video ini, pabrik akan membawa Anda ke balik layar fasilitas modern pembuatan kelereng kaca, memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya, serta menelusuri perjalanan lengkap dari limbah industri hingga menjadi kelereng siap pakai. Kelereng adalah bukti paling nyata dari proses kelahiran kembali. Kelereng dibuat dari kaca daur ulang, material unik yang dapat didaur ulang tanpa batas, tanpa kehilangan kualitas. Tak banyak yang menyangka bahwa di balik bola kaca kecil ini, tersembunyi sebuah industri senyap bernilai hampir 5 triliun rupiah per tahun secara global. Untuk mempertahankan alur produksi tersebut, sebuah pabrik besar harus melebur sekitar 4 ton kaca per hari. Dari proses ini, miliaran kelereng diproduksi setiap tahun, mencerminkan skala dan intensitas operasional industri daur ulang yang berjalan tanpa henti di seluruh dunia. Begitu kaca tiba di pabrik, jalur pembersihan langsung diaktifkan. Pekerja melakukan inspeksi visual secara cepat dan menyeluruh. Pada saat yang sama, sistem magnet berkekuatan tinggi beroperasi terus-menerus untuk menarik tutup logam dan bahkan serpihan logam terkecil yang masih tercampur dengan kaca. Tahap ini sangat krusial, karena bahkan sedikit logam yang masuk ke dalam tungku dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem peleburan. Pada tahap ini, kaca harus mencapai tingkat kebersihan yang hampir sempurna. Kejernihan, kilau, dan kestabilan struktural kelereng tidak akan tercapai jika bahan baku masih mengandung kotoran. Cullet adalah bentuk kaca yang paling ideal untuk jalur produksi daur ulang. Karena sudah pernah dilebur sebelumnya, cullet meleleh jauh lebih cepat dibanding bahan mentah dan dapat mengurangi konsumsi energi hingga sekitar 40%. Pada titik ini,
limbah secara resmi berubah menjadi bahan baku industri, siap masuk kembali ke dalam siklus manufaktur. Setelah dihancurkan, kalet dikirim ke sistem penyortiran optik otomatis. Pecahan kaca jatuh ke ban berjalan berkecepatan tinggi dan melewati rangkaian sensor laser serta kamera industri. Sistem ini terus memindai setiap potongan untuk mengidentifikasi warna dan mendeteksi material yang tidak sesuai. Setelah penyortiran, kalet dibawa oleh konveyor pengumpan dan dimasukkan ke sistem pencampuran industri. Di sini, pasir silika, soda abu dan batu kapur ditimbang dengan presisi lalu dimasukkan ke dalam mixer besar. Setelah pencampuran, batch kaca dimasukkan secara terus-menerus ke dalam tungku industri besar yang beroperasi 24 jam sehari tanpa henti. Setiap batch kaca biasanya memiliki berat sekitar 40 kg dan dimasukkan ke dalam tungku secara berkala, rata-rata setiap 20 menit. Suhu di dalam tungku dijaga stabil di sekitar 1000 derajat Celcius. Pekerja harus mengenakan pakaian tahan api dan sarung tangan pelindung tebal karena suhu di area sekitarnya dapat mencapai 600 derajat Celcius. Di dalam tungku, partikel padat secara bertahap melunak, menyatu, dan berubah menjadi kaca cair sepenuhnya. Di dasar tungku, kaca cair mengalir keluar melalui sebuah lubang dalam aliran yang stabil dan terkontrol. Gravitasi menarik cairan bercahaya ini ke bawah menuju mekanisme pemotong yang berada tepat di bawahnya. Di sini, dua bilah mekanis bergerak maju mundur dengan kecepatan sangat tinggi, terus dilumasi agar dapat memotong aliran kaca cair menjadi tetesan-tetesan individual secara bersih. Ukuran setiap tetesan ditentukan oleh keseimbangan antara laju aliran kaca dan kecepatan buka tutup bilah pemotong. Dalam kondisi operasi standar, sistem ini mampu menghasilkan sekitar 4 kelereng per detik, setara dengan hampir 240 kelereng per menit. Setiap tetesan memiliki diameter sekitar 2 cm. Segera setelah dipotong, tetesan kaca merah membara diarahkan ke dua tabung pemandu yang menyalurkannya ke poros pembentuk spiral yang berputar di bawahnya, tempat proses pembentukan dimulai. Poros spiral ini disinkronkan secara presisi dalam kecepatan dan jarak. Setiap tetesan dipaksa untuk terus menggelinding dan berputar saat bergerak sepanjang jalur. Di bawah pengaruh gravitasi dan gerakan rotasi, kaca yang masih lunak menyebar merata ke segala arah dan secara bertahap membentuk bola sempurna. Rotasi terus-menerus ini mencegah terbentuknya permukaan datar saat kaca masih lunak, sekaligus menjaga agar kelereng tetap terpisah satu sama lain. Panjang poros spiral sekitar 2 meter, memberikan waktu yang cukup bagi kaca untuk mendingin dan mengunci bentuk bulatnya. Berkat sistem yang presisi ini, jalur produksi dapat menghasilkan lebih dari 1 juta kelereng per hari.
Namun, tidak semua kelereng dibuat melalui jalur otomatis. Di berbagai belahan dunia, masih ada kelereng yang dibuat secara tradisional, satu persatu, sepenuhnya oleh tangan manusia. Di bengkel kecil dan studio kaca artisan, seorang pengrajin berdiri di depan tungku, memutar batang kaca dengan ritme yang hampir meditatif. Setiap gerakan diperhitungkan. Terlalu cepat, kaca bisa terdistorsi. Terlalu lambat, bentuknya akan runtuh oleh gravitasi. Ketika kaca mencapai konsistensi yang tepat, pengrajin menggunakan alat logam sederhana untuk memotong dan memisahkan satu tetes kaca cair. Tetesan panas itu kemudian digulirkan di atas pelat baja atau batu grafit halus. Dengan gerakan memutar yang konstan, pengrajin membentuk bola secara manual, mengandalkan gaya sentrifugal alami dan sentuhan halus untuk mencapai kebulatan sempurna. Setiap kelereng membutuhkan perhatian penuh dalam beberapa detik krusial. Disinilah karakter unik terbentuk. Sedikit tekanan dapat menciptakan pola pusaran. Perubahan sudut cahaya menghasilkan gradasi warna yang tidak bisa diulang. Berbeda dengan kelereng industri, tidak ada dua kelereng buatan tangan yang benar-benar sama. Setelah dibentuk, kelereng tidak langsung didinginkan. Mereka dipindahkan ke tungku annealing kecil, di mana suhu diturunkan secara perlahan selama beberapa jam. Proses ini menghilangkan tegangan internal dan memastikan kelereng tidak retak serta tetap stabil dalam jangka panjang. Produksi manual sangat terbatas. Seorang pengrajin berpengalaman mungkin hanya mampu menghasilkan puluhan hingga ratusan kelereng per hari. Namun justru keterbatasan inilah yang memberi nilai tambah. Setiap kelereng menjadi objek seni, bukan sekedar produk massal.